Hai, ketemu lagi di Agen Rahasia. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan, Agen Rahasia adalah sebuah channel yang akan membahas info unik, tragedi, kisah-kisah, horor, sejarah, dan konspirasi yang pernah terjadi di sekitar kita. Jika ada kesalahan dalam penulisan bahasa maupun kisah, mohon tuliskan di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, mari dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan tonton video ini sampai habis, agar seluruh pesan di video ini bisa tersampaikan dengan baik. Asal-usul dan sejarah Pelabuhan Tanjung Priuk yang merupakan pelabuhan paling terkenal di Asia, sekaligus menjadi kawasan terpenting di Jakarta Utara. Ini tak lain karena pelabuhan ini sudah beroperasi sejak zaman Hindia Belanda. Belanda mengembangkan Tanjung Priuk sebagai pelabuhan baru Batavia menggantikan Sunda Kelapa yang tepat berada di sebelah barat Jakarta. Karena kondisi Sunda Kelapa yang begitu sempit untuk menampung peningkatan lalu lintas perniagaan, Tanjung Priuk mulai dibangun pada 1877 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lensburg. Beberapa fasilitas dibangun untuk mendukung fungsi pelabuhan baru, di antaranya stasiun kereta Tanjung Priuk pada 1914. Sebelum adanya pelabuhan Tanjung Priuk, kapal-kapal harus membongkar muatannya, lalu muatan tersebut dibawa dengan perahu sepanjang Muara Ciliwung dari dan menuju Kota Lama. Saat itu, fasilitasnya belum berkembang dan cenderung seadanya. Namun, pasca meletusnya Gunung Salak Bogor pada 1699, Sungai Ciliwung terus-menerus membawa lumpur dan lahar. Imbasnya, sungai menjadi dangkal. Akhirnya, setelah hampir 2 abad sempat mengalami kesulitan, mulailah dibangun Pelabuhan Tanjung Priuk pada 12 Mei 1877. Di bawah pimpinan J.E. de Gelder lalu dilanjutkan lagi pada tahun 1886 yang memakan total biaya 26,5 juta rupiah. Di balik kemegahan Pelabuhan Tanjung Priuk, ternyata memiliki kisah kelam yang pernah terjadi pada tahun 1984. Pemicunya akibat seseorang yang tak melepas sepatu saat hendak memasuki area sholat di masjid. Dan seperti apa kisahnya? Simak informasinya. Pemantik kerusuhan di Priuk. Awal mula perselisihan warga kontra aparat itu terjadi pada Sabtu 8 September 1984, di mana 2 bintara pembina desa atau Babinsa dari Koramil datang ke Musala As-Sa'dah di Gang 4 Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua Babinsa tersebut menegur pengurus masjid untuk menghapus spanduk yang mengkritik dan dianggap ujaran kebencian terhadap pemerintah. Amir Biki, seorang pengurus musola pun menolak perintah itu. Lantas kedua Babinsa itu memaksa masuk ke area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang menempel di area musola. Beberapa sumber menyebutkan kemarahan warga akibat spanduk-spanduk itu disiram menggunakan air comberan. Para pelaku penyiraman berdalih mereka melakukan hal tersebut akibat tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan. Karena tulisan yang ada di spanduk menggunakan piloks, dalam persidangan mereka mengatakan tidak membawa peralatan yang memadai untuk menghapus tulisan tersebut. Perilaku 2 Babinsa ini kian menjadi ricuh di kalangan jemaah dan warga sekitar, kendati masih menahan diri untuk tidak langsung merespons secara frontal. Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar. 2 hari kemudian terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musola dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah 2 Babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musola. Namun, kabar telah terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara.
Aparat yang sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut tak pelak membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Namun masyarakat tetap masih mencari akar persoalan ini, tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Kemudian pada tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil. Usaha mediasi dan aparat negara. Amir Biki segera merespon permintaan jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun ia tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama dimohon datang. Undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya. Forum umat Islam itu dimulai pada pukul 8 malam dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah, namun oleh jemaah yang hadir, ia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru untuk membebaskan warga yang telah ditahan. Lantaran permohonan pembebasan 4 tahanan itu tetap tidak digubris hingga menjelang pergantian hari, maka paginya, 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak, sebagian menuju Polres Tanjung Priuk, yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Kontroversi jumlah korban. Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk panser sudah berjajar di hadapan massa. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek masuk. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan peluru dari senapan otomatis. Para massa mulai berjatuhan. Ribuan orang lainnya panik dan berlarian di tengah hujan peluru aparat. Aparat terus saja memberondong massa dengan membabi buta. Bahkan, seorang saksi mata mendengar umpatan dari salah seorang tentara yang kesal karena kehabisan amunisi. Dari arah pelabuhan, 2 truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, 2 kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Seorang saksi mata bernama Jailani di pengadilan mengatakan bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Ketika aparat meminta 3 orang perwakilan massa untuk berunding, tentara justru menyongsong mereka yang menunggu di luar dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas dalam peristiwa ini, termasuk Amir Biki yang menjadi salah satu kunci saksi peristiwa Tanjung Priuk. Tak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka maupun hilang dalam tragedi di Tanjung Priuk karena pemerintah Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu, Leonardus Benyamin Mordani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun, pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk peristiwa Tanjung Priuk yang juga didukung oleh kesaksian Jailani. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang meregang nyawa dalam tragedi berdarah itu. Data tersebut belum termasuk korban yang luka-luka dan hilang. Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priuk 1984 itu. Dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut, sang penguasa berucap, peristiwa Tanjung Priuk adalah hasil hasutan sejumlah pimpinan di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tetapi kenyataannya, ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentunya harus diambil tindakan.
Itulah kisah kelam peristiwa Tanjung Priuk yang pernah terjadi pada tahun 80-an. Jika ada kesalahan dalam penyusunan cerita, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dulu dari Agen Rahasia, kami pamit.